air defense forces have shot down Ukrainian drones targeting the north of the Rostov region. Nearly 90 people were forced to evacuate due to falling debris from the drones. Tank, simbol kekuatan darat sejak Perang Dunia. Tapi hari ini, raksasa baja itu punya musuh baru. Drone kamikaze murah, kecil, tapi mematikan. Kita sudah lihat di Ukraina, Nagorno-Karabakh, sampai Timur Tengah. Tank sekelas Leopard dan T-90 yang nilainya jutaan dolar hancur oleh satu drone FPV seharga motor bekas. Pertanyaannya, bagaimana dengan TNI? Apakah Leopard kita sudah punya perisai anti-drone? Atau masih mengandalkan strategi klasik, sementara ancaman baru ini semakin dekat ke Asia Tenggara? Ancaman nyata drone kamikaze. Drone FPV kini jadi senjata favorit medan perang modern. Murah, bisa dipandu langsung ke titik lemah tank, atap tipis, buritan mesin, bahkan palka komandan. Inilah sebabnya lahir tren Global Cop Cage, atap besi tambahan di atas tank. Ada yang berhasil menyelamatkan awak, tapi tak jarang justru membuat tank makin berat, lamban, dan mudah dilacak. Pesannya jelas, tank modern bukan lagi tak terkalahkan. Untuk bertahan, mereka butuh lebih dari sekadar baja tebal. Mereka butuh lapisan pertahanan baru, pasif, aktif, hingga dukungan anti-drone di luar tank itu sendiri. Perlindungan pada tank TNI. Lalu, bagaimana dengan tank TNI? Leopard 2 Revolution, tulang punggung kavaleri TNI Angkatan Darat, sudah mengalami upgrade khusus oleh Rheinmetall Jerman. Paket ini membawa modul armor AMAP tambahan, sehingga tank lebih tahan terhadap amunisi kinetik dan bahan peledak modern. Tapi, perlu dicatat, belum ada bukti publik bahwa Leopard 2 Revolusi kita dilengkapi sistem hard kill aktif seperti trofi dari Israel, yang bisa menembak jatuh rudal atau drone sebelum mengenai target. Jadi, perlindungan utama Leopard 2 Revolusi hari ini masih bertumpu pada dua hal. Pertama, perlindungan pasif lewat lapisan baja komposit modern. Kedua, soft kill system berupa pelontar granat asap multispektral. Ini bukan sekadar asap biasa. Tirai ini bisa memblokir pandangan visual, kamera inframerah, bahkan sensor laser. Bagi drone FPV yang mengandalkan kamera untuk mengunci sasaran, layar asap seperti ini bisa jadi penghalang hidup mati. Artinya, walaupun Leopard 2 Revolusi kita belum punya hard kill aktif seperti negara Eropa, ia tetap punya toolkit perlindungan berlapis dengan kombinasi armor, asap multispektral, dan kamuflase. Lapisan pengawalan anti-drone di luar tank. Perlu kita ingat, tank bukanlah senjata yang berdiri sendiri. Ia selalu bergerak dalam satuan mekanis. Artinya, perlindungan terhadap drone kamikaze tidak hanya datang dari tank itu sendiri, tapi juga dari elemen pendukung di sekitarnya. Di Indonesia, PT Pindad sudah meluncurkan SPS-1, senapan elektronik anti-drone, dan kendaraan maung MV3 Mobile Jammer. MV3 bukan sekadar jeep biasa. Ia membawa jammer untuk mengacaukan sinyal kendali drone FPV, ditambah senjata mesin 12,7 mm sebagai hard kill jarak dekat. Dalam konteks tempur, kendaraan ini bisa berperan sebagai pengawal konvoi tank, memutus kendali drone sebelum sempat menukik ke sasaran. Tidak berhenti di situ, TNI juga sudah mengoperasikan Sky Shield 35 mm Oerlikon, sistem artileri modern yang menembakkan amunisi AHEAD. Amunisi ini meledak di udara, menyebar ribuan subproyektil logam, dan efektif melumat drone kecil hingga roket. Biasanya digunakan Kopasgat TNI Angkatan Udara untuk melindungi instalasi vital, tapi dalam skenario perang modern, Sky Shield bisa menjadi payung udara bagi kolom mekanis. Jadi, jika Leopard 2 Revolution adalah tulang punggung, maka MV3 dan Sky Shield adalah tameng luar. Kombinasi inilah yang membentuk ekosistem pertahanan anti-drone TNI, mulai dari level konvoi hingga level strategis. Kenapa belum trofi? Lalu muncul pertanyaan, jika tank di Eropa dan Israel sudah pakai sistem hard kill seperti trofi, kenapa Leopard 2 Revolution TNI Angkatan Darat belum? Jawabannya ada beberapa faktor. Pertama, biaya. Satu paket trofi bisa bernilai jutaan dolar per unit. Bagi negara yang harus memodernisasi banyak sektor sekaligus, investasi sebesar itu tentu diprioritaskan secara selektif. Kedua, integrasi teknis. Sistem hard kill bukan barang plug and play.
Ia butuh sensor radar, peluncur, serta perangkat lunak yang harus benar-benar diintegrasikan dengan sistem elektronik tank. Leopard 2 Revolution memang hasil upgrade besar, tapi fokusnya masih pada armor, command system, dan survivability pasif, bukan APS. Ketiga, doktrin operasi. Eropa menghadapi ancaman langsung dari rudal anti-tank canggih dan drone di perbatasan Rusia. Sementara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dengan ancaman berbeda. TNI memilih membangun ekosistem perlindungan berlapis, bukan menaruh semua investasi pada satu sistem yang mahal. Artinya, absennya trofi pada Leopard 2 Revolution bukan berarti tank TNI telanjang menghadapi drone. Tapi strategi Indonesia lebih ke arah convoy-centric defense. Tank, kendaraan pengawal, sistem jamming, sampai artileri anti-drone bekerja dalam satu orkestrasi. I've had a lot of good days in the army. Probably none so proud. Dari tank-centric ke convoy-centric defense. Di banyak perang modern, orang berpikir bagaimana caranya membuat tank jadi kebal drone. Padahal realitasnya bukan begitu. Tank modern, termasuk Leopard 2 Revolution, memang bisa diperkuat armor, kamuflase, atau bahkan sistem aktif. Tapi ancaman drone kamikaze datang dari berbagai arah dan dalam jumlah masif. Tidak ada satu sistem tunggal yang bisa menjamin tank selalu selamat. Karena itu, TNI lebih realistis dengan konsep convoy-centric defense. Bayangkan sebuah kolom mekanis. Di tengah ada Leopard, di sekitarnya ada maung MV3 dengan jammer, pasukan pengawal dengan senapan anti-drone, dan di atasnya ada payung artileri Sky Shield 35 mm. Semua unsur itu bekerja sebagai satu kesatuan. Tank tidak berdiri sendiri, tapi dilindungi oleh ekosistem pertahanan anti-drone yang berlapis. Inilah perbedaan mendasar. Bukan sekadar membuat tank kebal, tapi membuat seluruh satuan mekanis jauh lebih sulit ditembus oleh ancaman drone masa kini. Dunia berubah. Tank bukan lagi simbol mutlak kekebalan di medan perang. Dari Ukraina sampai Timur Tengah, kita belajar bahwa baja tebal tidak cukup menghadapi drone kamikaze yang murah tapi mematikan. Bagi TNI, Leopard 2 Revolusi memang belum dilengkapi sistem hard kill seperti trofi. Tapi bukan berarti ia dibiarkan tanpa perisai. Perlindungan berlapis sudah dibangun. Mulai dari armor modern, asap multispektral, kamuflase, hingga pengawalan dengan jammer maung MV3, senjata anti-drone, dan payung artileri Sky Shield. Strateginya jelas. Bukan sekadar membuat tank kebal, tapi menjadikan seluruh satuan mekanis lebih tangguh. Dengan orkestrasi seperti inilah TNI menjaga agar tank tetap hidup, misi tetap jalan, dan kavaleri Indonesia tetap relevan di era peperangan drone. I've had a lot of good days in the army. Probably none so proud as seeing Australian tanks alongside their Indonesian counterparts conducting live fire here in East Java.